Ada fase dalam hidup di mana kamu tidak benar-benar kalah, tapi juga belum menang. Kamu sudah berusaha, sudah jatuh, sudah bangkit, lalu jatuh lagi. Bukan sekali, bukan 2 kali, tapi berkali-kali, hingga kamu mulai bertanya dalam hati, "Ya Allah, apakah aku salah bermimpi?" Dan di titik itulah banyak orang berhenti, bukan karena mereka lemah, tapi karena lelah berharap. Jika hari ini kamu sedang berada di fase itu, fase di mana hidup terasa tertunda, maka dengarkan sampai akhir. Bukan untuk menghiburmu, tapi untuk menemanimu. Tahukah kamu, banyak orang yang akhirnya kaya raya, justru menghabiskan sebagian besar hidupnya. Dalam kegagalan yang panjang dan sunyi, tidak ada tepuk tangan, tidak ada sorotan, hanya doa, air mata, dan keyakinan yang hampir padam, tapi tidak mati. Sebut saja namanya Homa. Sejak muda, Homa punya mimpi sederhana, bukan ingin dipuji, bukan ingin terlihat hebat, tapi ingin hidupnya berarti. Dan keluarganya tidak lagi khawatir tentang esok hari. Ia mencoba, dan gagal. Ia bangkit, dan gagal lagi. Uang habis, waktu terkuras, dan yang paling menyakitkan, harapan mulai goyah. Orang-orang di sekitarnya mulai berkata, pelan tapi menusuk, "Sudahlah, mungkin ini bukan jalanmu." Homa tersenyum, mengangguk seolah mengerti, padahal di dalam dadanya ada perasaan runtuh yang tidak bisa dijelaskan. Ia mencoba lagi, bukan karena yakin akan berhasil, tapi karena ia takut, jika berhenti, maka semua luka ini tidak akan punya makna. Malam-malam menjadi saksi bagaimana Homa duduk sendiri, menatap langit-langit, bertanya pada Tuhan tanpa suara. "Ya Allah, aku tidak minta dimudahkan, aku hanya ingin dikuatkan." Ada hari di mana ia ingin menyerah, bukan karena tidak sanggup bekerja, tapi karena hatinya terlalu letih berharap. Ia melihat teman-temannya melaju, sementara ia masih berdiri di tempat yang sama, seakan hidup lupa padanya. Namun satu hal yang tidak pernah Homa lepaskan adalah keyakinan kecil di sudut hatinya, bahwa Allah tidak mungkin zalim. Tahun demi tahun berlalu. Tanpa disadari, kegagalan itu mengajarinya banyak hal, tentang sabar tanpa sorak, tentang ikhlas tanpa pujian, tentang bekerja meski hasil belum terlihat. Homa berubah, bukan menjadi lebih keras, tapi menjadi lebih dalam. Dan di saat ia sudah tidak lagi mengejar kaya, melainkan mengejar keberkahan, pelan-pelan, pintu itu terbuka. Usaha yang dulu dianggap sepele, tumbuh, menguat, menjadi besar, bukan tiba-tiba, tapi tepat waktu. Ketika akhirnya Homa hidup berkecukupan, bahkan berlebih, orang-orang berkata, "Kamu beruntung." Homa hanya tersenyum, karena ia tahu tidak ada yang beruntung dari air mata, yang jatuh sendirian. Kekayaan itu bukan hadiah mendadak, melainkan upah dari kesabaran yang panjang. Sekarang, izinkan aku bertanya padamu, apakah kegagalanmu benar-benar akhir, atau hanya jeda sebelum sesuatu yang besar? Apakah Allah sedang menolakmu, atau sedang menyiapkan hatimu, agar tidak hancur saat menerima lebih? Karena seringkali, yang terasa seperti keterlambatan, sebenarnya adalah perlindungan. Ya Allah, untuk siapapun yang hari ini masih berjuang, yang doanya belum terjawab, yang air matanya belum kering, jangan biarkan ia merasa sendirian. Jika rezekinya tertunda, jaga imannya agar tidak runtuh. Jika mimpinya belum tercapai, jangan cabut harapannya. Dan saat engkau beri kelimpahan, jadikan ia hamba yang ingat dari mana ia berasal, dan untuk apa ia hidup. Amin ya Rabbal Alamin.